Buka hati, buka hoki. Ketemu lagi dengan Akino di sini. Kali ini kita akan membahas rahasia awet muda. Topik ini penting sekali karena bagaimanapun kalau bicara rahasia awet muda, ujung-ujungnya kita berbicara kesehatan. Dan kalau kita berbicara kesehatan, itu adalah harta yang paling bernilai dari semua harta materi yang kita punya. Makanya tidak heran kenapa orang barat mencari fountain of youth, ya. Jadi kolam awet muda yang konon airnya bisa membuat orang awet muda dan tidak mati, menjadi abadi. Nah, sebaliknya di negara Tiongkok juga terkenal dengan para Taois, para orang-orang hebat, ya, mencari rahasia pil keabadian. Pada tanggal 20 November kemarin, New York Post menuliskan sebuah artikel tentang sebuah penelitian terobosan di dalam penelitian tentang awet muda. Penelitian itu dilakukan di Tel Aviv University dengan melibatkan 35 orang manula. Mereka ditempatkan di sebuah ruangan bertekanan dengan oksigen yang murni. Kemudian mereka setiap hari dikenakan oksigen tersebut di dalam ruangan tersebut selama 90 menit. Dan 1 minggu hanya 5 kali selama 3 bulan berturut-turut. Hasil dari penelitian ini yang menyenangkan. Ternyata telomer rata-rata manula ini meningkat 20% dan sel senescence menurun 37%. Apa artinya 20%, 37% ini? Ini artinya mereka menjadi lebih muda 25 tahun. Kok bisa begitu? Nah, ini rahasianya. Telomer adalah bagian ujung dari kromosom kita, dan setiap kali sel membelah diri, telomer menjadi pendek. Dan kalau sel terus membelah diri, maka sampai suatu ketika telomer betul-betul sampai pendek lagi, dan sel itu sudah berhenti untuk membelah diri, dan keadaan tidak mampu lagi membelah diri ataupun keadaan menjadi statis, itu disebut dengan senescence. Nah, tadi dikatakan bahwa telomer memanjang 20%. Artinya apa? Kemampuan sel membelah diri itu tetap terjadi, dan itu artinya sel-sel kita selalu menjadi awet muda. Dan apa artinya ketika sel senescence itu berkurang 37%? Tadi dikatakan bahwa sel senescence adalah sel yang sudah statis. Apa maksudnya sel statis? Itu artinya organ-organ kita menjadi tua dan tidak mampu lagi diperbaharui. Kemampuan sel-sel itu sudah tidak ada lagi dan orang menjadi tua, dan secara normal penyakit pun menjadi mudah datang. Jangan sampai salah sangka seolah-olah oksigen memperpanjang telomer. Bukan. Jadi di dalam penelitian itu ada momen-momen tertentu oksigen itu dihentikan. Jadi para manula itu tidak menghirup oksigen. Keadaan tanpa oksigen inilah yang mereka temukan, ternyata inilah yang menentukan telomer menjadi bisa panjang 20% dan senescence menjadi 37% memendek. Para peneliti juga menambahkan bahwa selama ini penelitian-penelitian berhubungan dengan rahasia awet muda tidak pernah konsisten memberikan hasil yang positif. Misalnya obat-obatan dan lain-lain, ataupun mengubah gaya hidup tidak pernah memberikan hasil yang konsisten bisa membuat telomer menjadi lebih panjang. Apa manfaat penelitian ini? Sederhana sekali. Membuat kita menjadi semakin yakin untuk berlatih meditasi. Itu yang pertama. Kenapa kita menjadi yakin bermeditasi? Terutama ini informasi bagi pemula. Ada momen-momen ketika meditasi, ketika mencapai suatu tahapan tertentu, napas terhenti secara otomatis. Apa artinya napas terhenti secara otomatis? Itu artinya ada jeda waktu oksigen tidak masuk. Ini informasi yang penting bagi pemula, meditator pemula. Kadang-kadang saya tidak tahu ketika tanpa bimbingan Anda bisa masuk ke dalam zona seperti ini. Jangan buru-buru untuk keluar dari meditasi seolah-olah maaf ya takut mati gitu. Jadi nggak perlu. Dan ini adalah sejalan dengan temuan tadi, ketika jeda oksigen sebenarnya telomer kita memanjang.
inilah salah satu alasan kenapa para petapa-petapa di zaman dahulu itu rata-rata umurnya panjang. Ada yang sampai 100, 125, 256, Li Chingyin, ya kan? Nah, hal kedua yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah soal qi, ya. Qi, tulisannya QI ya, bacanya qi, berasal dari kata qi. Nah, momen ketika tidak ada oksigen, jadi bukan berarti nggak ada udara, ada udaranya tapi halus sekali. Itu adalah momen ketika qi yang paling murni, karena kata qi berasal dari kata qi. Itu adalah momen ketika api dalam tungku tantien, tungku di bawah pusar kita menjadi nyala, dan itu berubah jadi qi. Dan momen itu adalah momen yang sangat luar biasa. Jadi tidak heran kata-kata orang zaman dahulu soal feng shui, qi dibawa oleh angin dan mendarat atau bercampur dengan air. Jadi apa rahasianya? Di dalam artikel tersebut katakan, the fountain of youth bukan di air, tapi ada di udara. Selain meditasi, bagaimana kita menciptakan keadaan jeda oksigen tersebut? Gampang sekali. Masih ingat dengan metode saya 5, 20, 10? Bagi viewer baru ataupun subscriber baru yang mungkin belum melihat artikel saya tentang Li Chingyin, tentu tidak paham apa itu 5, 20, 10. Yaitu kita menciptakan keadaan tidak bernapas. Bagaimana caranya? Waktu kita bernapas, menarik napas, hitung 5, dalam hitungan 5 misalnya. Kemudian tahan 20, hitungan 20 dalam hati, 1 sampai 20, kemudian pelan-pelan dilepaskan 10. Kemudian diulangi lagi, 5, 20 tahan, 10 buang, dan lakukanlah sesering mungkin dalam keadaan apapun. Nah, umumnya karena awal-awal atau pemula, latihannya cukup berat, yaitu tidak mampu menahan sampai hitungan 20 atau buangnya terlalu cepat gitu. Nggak apa-apa, seiring dengan waktu, dengan berlatih ini, maka kemampuan kita menahan napas menjadi sangat kuat. Dan kalau kita sudah mencapai tahap bisa 20 dan buangnya bisa dengan rileks, bisa ditambah, yaitu ketika tarik bisa aja jadi 10, ini jadi 30, buangnya menjadi 15 atau 20, dan sesudah buang pun tahan, tidak bernafas lagi, kemudian tarik lagi dan ulangin. Dengan demikian kita sering tanpa keadaan oksigen. Dan rahasianya, coba dulu. Beberapa orang yang sudah mencoba, ternyata kesehatannya membaik, kesegarannya membaik. Saya bertemu dengan satu orang, saya panggil dia guru ya, karena waktu itu dia udah usia 75, dia duduk di samping saya bilang, "Pak, Bapak kelihatannya awet muda sekali, Bapak umurnya berapa? Coba tebak." Saya menduga dia usianya sekitar 60. Salah katanya, saya 75. Kemudian, coba sini katanya. Tangan saya, dia minta tangan saya, berjabat tangan, dan dia tekan dengan keras, dia bilang, "Coba kamu temuin orang yang usianya 75, rata-rata sudah gak mampu menggenggam dengan kuat," katanya. Saya tanya, "Apa rahasia Bapak sehingga Bapak begitu awet muda dan kuat?" "Saya terlatih nahan napas." Wah, gimana cara nahannya? Gampang sekali. Jadi saya kalau berenang, saya dari ujung A ke B nyelam, katanya. Saya bukan berenang, saya menyelam di dalam kolam renang. Jadi itu sama saja kan, dengan tidak menghirup oksigen, telomer kita memanjang, dan telomer kita memanjang, maka sel itu selalu dengan mudahnya mereplikasi, mengkopi, sehingga dengan demikian kita selalu awet muda dan penyakit tidak mudah datang. Kenapa? Karena organ-organ kita selalu dalam keadaan top, dalam keadaan selalu kuat dan muda. Baiklah, pertemuan kita sampai di sini. Semoga informasi ini bisa membuat Anda tambah awet muda, tambah sehat, tambah bahagia, dan sukses hoki cemerlang. Sejujurnya saya juga pingin sebenarnya konten ini bisa menjangkau banyak orang. Untuk itu, maka saya membutuhkan bantuan Anda untuk share, untuk like,
untuk memberikan komen di bawah ini. Kenapa ini penting? Karena ternyata YouTube sangat merekomendasi channel yang banyak interaksinya dengan kamu. Sekali lagi, jika belum subscribe, tolong subscribe. Dan jangan lupa pukul loncengnya. Book, keep rolling. Ciao.